Assalamualaikum. Muamalah adalah hubungan interaksi antara manusia. Karena manusia tidak dapat hidup berdiri sendiri. Contoh dari muamalah itu adalah jual beli, dan selain jual beli, terdapat juga jenis-jenis muamalah lainnya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bentuk muamalah selain jual beli, yaitu arya, utang piutang, gadai atau borg, dan hiwalah. Arya adalah memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusakkan zatnya agar dapat dikembalikan zat barang itu. Dalam hal arya terdapat rukun dan syaratnya, yaitu sebagai berikut. Rukun arya terdiri dari 1. Mu'ir atau orang yang meminjamkan. 2. Musta'ir atau peminjam. 3. Mu'ar atau barang yang dipinjamkan. 4. Sigot, yakni sesuatu yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Dalil tentang arya, memberikan pinjaman adalah perbuatan baik dan dianjurkan atau mandub. Bahkan ulama salaf sangat menekankan hal ini, yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 disebutkan, "Dan tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan takwa." Serta dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Anas, dinyatakan bahwa Rasulullah telah meminjamkan kuda dari Abu Tolhah, kemudian beliau mengendarainya. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, dengan sanad yang jayyid dari Sofwan ibnu Umayyah, dinyatakan bahwa Rasulullah pernah meminjam perisai dari Sofwan bin Umayyah pada waktu perang Hunain. Sofwan bertanya, "Apakah engkau merampasnya, ya Muhammad?" Nabi menjawab, "Cuma meminjam dan aku bertanggung jawab." Adapun syarat-syarat arya adalah sebagai berikut. 1. Mu'ir, berakal sehat. Dengan demikian, orang gila dan anak kecil yang tidak berakal tidak dapat meminjamkan barang. Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan sudah balik. Sedangkan ulama lainnya menambahkan bahwa yang berhak meminjamkan adalah orang yang dapat berbuat kebaikan sekehendaknya, tanpa dipaksa, bukan anak kecil, bukan orang bodoh dan bukan orang yang sedang paili atau bangkrut. 2. Penguasaan barang oleh peminjam. Arya adalah transaksi dalam berbuat kebaikan. Yang dianggap sah memegang barang adalah peminjam, seperti halnya dalam hal hibah. 3. Barang atau muar dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya. Jika muar tidak dapat dimanfaatkan, akad tidak sah. Para ulama telah menetapkan bahwa aryah dibolehkan terhadap setiap barang yang dapat diambil manfaatnya dan tanpa merusak zatnya, seperti meminjamkan tanah, pakaian, binatang, dan lain-lain. Hutang piutang. Pengertian hutang piutang adalah menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan perjanjian akan mengembalikan dengan jumlah yang sama. Hukum memberi utang. Memberi utang hukumnya sunnah bahkan dapat menjadi wajib, misalnya mengutangi orang yang terlantar atau yang sangat membutuhkannya. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa hal ini adalah suatu pekerjaan yang sangat besar faedahnya terhadap masyarakat. Karena tiap-tiap orang dalam masyarakat biasanya memerlukan pertolongan orang lain. Rukun utang piutang. 1. Adanya lafaz atau kalimat mengutangkan, seperti, "Saya utangkan ini kepada Anda," lalu dijawab oleh yang berutang, "Saya mengaku berutang kepada Anda." 2. Adanya orang yang berpiutang dan yang berutang. 3. Adanya barang yang diutangkan.
Gadai. Proses penitipan atau penyerahan suatu barang berharga dari seseorang kepada orang lain atau lembaga sebagai jaminan dalam utang piutang disebut gadai. Kalau tempat penitipannya itu berupa lembaga, maka kita kenal dengan sebutan pegadaian. Hal ini berdasarkan pada firman Allah, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka haruslah ada barang tanggungan yang dipegang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan dari Anas disebutkan, Rasulullah menyerahkan barang jaminan berupa baju besi kepada orang Yahudi di Madinah sewaktu beliau berutang gandum untuk keluarganya. Hadis riwayat Ahmad Al-Bukhari dan An-Nasai. Hukum gadai. Dari penjelasan ayat dan hadis tadi, para ulama fikih menetapkan hukum gadai adalah sunnah bagi yang memberikan utang dan mubah bagi yang berutang. Pengertian hiwalah. Hiwalah adalah memindahkan utang dari tanggungan seseorang kepada tanggungan orang lain. Hukum hiwalah adalah mubah atau boleh berdasarkan hadis Nabi. Orang yang mampu membayar utang apabila salah seorang dari kamu memindahkan utangnya kepada orang lain hendaklah diterima pemindahan itu. Hadis riwayat Ahmad Baihaqi. Rukun hiwalah. 1. Adanya muhil, yaitu orang yang memindahkan hutangnya kepada orang lain. 2. Adanya muhal, yaitu orang yang bersedia piutangnya dibayarkan oleh pihak ketiga. 3. Adanya muhal alaih, yaitu orang yang dibebani untuk melunasi hutang si pemberi piutang atau muhal. 4. Adanya utang muhil kepada muhal. 5. Adanya utang muhal alaih kepada muhil. 6. Adanya sigot atau akad atau lafal yang diucapkan dalam transaksi. Contoh dari hiwalah. Ahmad meminjamkan uang 1 juta rupiah kepada Bobby. Sedangkan Bobby memiliki piutang kepada Denny dengan jumlah yang sama, yakni 1 juta rupiah, dan ketika Ahmad menagih hutangnya kepada Bobby, Bobby dapat mengatakan, Denny memiliki utang sejumlah 1 juta rupiah kepadaku dan kamu dapat menagih kepadanya. Dalam hal ini terjadi perpindahan kewajiban pembayaran utang dari Bobby kepada Ahmad menjadi dari Denny kepada Ahmad. Syarat hiwalah. Syarat hiwalah antara lain sebagai berikut. 1. Kerelaan antara muhil dan muhal. 2. Persamaan jumlah utang antara muhil kepada muhal dan utang muhal alaih kepada muhil. 3. Kesamaan jenis pembayaran utang. Sampai di sini mudah-mudahan kalian dapat memahami materi tentang muamalah di luar jual beli. Sampai jumpa pada materi selanjutnya, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Wassalam.